Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hamid, stambuk M1 B1180030 kelas ilmu lingkungan A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan tema pengendalian faktor penyakit menular. Lanjut, pengertian faktor penyakit adalah serangga penyebar penyakit atau arthropoda yang dapat memindahkan atau menularkan agen infeksi dari sumber infeksi kepada host yang rentan. Tujuannya untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin secara tepat, menghindari kontak dengan vektor sehingga penyakit tular dapat dicegah, dan meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh binatang atau serangga pengganggu. Lanjut, metode pengendaliannya ada 4: pengendalian lingkungan, pengendalian secara mekanis, pengendalian biologis, dan pengendalian kimiawi. Lanjut, contoh penyakit yang saya ambil di sini adalah penyakit zoonotik akibat dari virus Ebola. Penyakit zoonotik merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Dapat disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian. Salah satu penyakit zoonotik adalah penyakit zoonotik virus Arbo. Nah, virus Arbo sendiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kelompok virus dari berbagai famili yang dapat ditularkan oleh vektor arthropoda. Kata virus Arbo sendiri merupakan singkatan kata dari arthropod-borne virus yang dapat bertahan di alam. Lanjut, faktor pendukung terjadinya penyakit zoonotik virus Arbo yang pertama adalah perubahan lingkungan atau ekosistem, kedua adalah perubahan demografi dan perilaku manusia, yang ketiga adalah kemajuan teknologi transportasi dan perdagangan. Lanjut, mekanisme transmisi virus Arbo yang pertama adalah hewan satu mengandung virus Arbo digigit oleh vektor nyamuk dan ditularkan kepada hewan. Hewan satu juga mengandung virus Arbo yang digigit oleh vektor nyamuk dan dapat ditularkan langsung ke manusia. Hewan satu mengandung virus Arbo yang dapat digigit oleh vektor manusia dan ditularkan kepada hewan 2. Kemudian hewan 2 digigit oleh vektor nyamuk dan dapat ditularkan ke manusia, atau bisa dilihat secara jelas pada slide. Lanjut, vektor penyakit zoonotik virus Arbo. Nah, virus Arbo ditularkan dari mamalia dan mereka tumpangi oleh vektor arthropoda seperti kutu dan serangga yang menjadi produktif oleh infeksi virus. Beberapa spesies nyamuk merupakan vektor penyakit virus Arbo seperti Mosquito borne aviaris sebagai vektor penyakit virus zoonotik virus Arbo atau virus Arbo. Lanjut, kejadian penyakit zoonotik virus Arbo di dunia, yaitu West Nile. West Nile adalah salah satu penyakit viral dari genus Flavivirus famili Vafridae. Penyakit ini dapat menyerang hewan seperti kuda dan unggas bersifat zoonotik yang dapat ditularkan melalui nyamuk. Kedua adalah Japanese encephalitis atau JE disebabkan oleh virus genus Flavivirus dari famili yang sama, yang merupakan penyakit zoonotik yang dapat menyebabkan radang otak pada hewan dan manusia dan ditularkan dari gigitan nyamuk. Penyakit JE merupakan salah satu penyakit dengan penyebab utama kejadian viral encephalitis di dunia dan endemik di Asia. Lanjut, dampak infeksi virus Arbo. Kasus penyakit virus Arbo menurut Silitonga cenderung muncul mengelompok sehingga berpotensi terjadi wabah. Risiko penyebarannya dapat melintasi batas wilayah negara sehingga dapat mengancam kehidupan manusia, menyebabkan kematian dan berdampak buruk pada sistem kehidupan dan perekonomian bangsa. Penyakit virus Arbo dapat menimbulkan demam parah yang berkembang secara gangguan fisik dan kognitif jangka panjang. Meskipun sebagian besar infeksi virus Arbo tidak menunjukkan gejala, namun manifestasi klinis dapat terjadi mulai dari demam ringan sampai encephalitis parah bahkan fatal. Lanjut, pengendalian penyakit zoonotik virus Arbo. Yang pertama adalah pengendalian secara vektor, yaitu dengan memperhatikan interaksi antara manusia dan hewan dengan ekosistem serta bagaimana cara kita memanajemen lingkungan. Kedua adalah pengendalian vektor secara aktif, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan untuk mengeliminasi media perkembangan nyamuk. Ketiga adalah pengendalian nyamuk secara kimia biologis dengan cara pengasapan atau fogging. Keempat adalah pemberantasan jentik dengan cara pemeliharaan saluran irigasi bagian tepi. Saluran tidak boleh ada kantung-kantung air sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Kedua adalah padi harus ditanam secara serentak. Kelima adalah penyidikan epidemiologi vektor. Penyidikan epidemiologi vektor dapat dilakukan dengan surveillance sehingga jenis vektor yang terdapat pada suatu daerah dapat diidentifikasi. Populasi vektor dapat dijadikan indikator atau peringatan dini untuk melakukan tindakan yang tepat dalam mencegah wabah.
Kesimpulannya adalah penyakit zoonotik virus Arbor merupakan salah satu penyakit akibat vektor. Penyakit virus Arbor dapat mengancam kesehatan manusia. Keberhasilan pencegahan penyebaran sangat tergantung bagaimana cara pengendalian vektor secara potensial. Data epidemiologi vektor melalui surveillance studi longitudinal untuk mengidentifikasi jenis vektor potensial yang ada di suatu daerah sangat penting sehingga pengendaliannya dapat dilakukan tanpa merusak ekosistem sekitar dan dilakukan secara terprogram dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.